Halo anak-anak, hmm, tahu nggak sih apa itu Indonesia sebagai negara maritim? Penasaran? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Selain itu, negara maritim biasanya negara yang memiliki banyak sekali pulau. Secara hukum, penetapan Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim tertuang pada United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982 yang disebut prinsip negara kepulauan. Ya, di Indonesia banyak sekali pulau, dari 5 pulau besar seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua, serta pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Pulau-pulau ini dipisahkan oleh laut yang sangat amat luas. Indonesia sebagai negara maritim merupakan negara kepulauan dan kelautan yang memanfaatkan potensi laut untuk kemakmuran negaranya. Negara maritim berdiri di atas landasan alam dan budaya maritim yang terbentuk dari 1. Sistem politik. Sistem politik diperlukan untuk menjamin keutuhan seluruh kepulauan Indonesia. 2. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang mampu meningkatkan perdagangan melalui laut baik ke dalam atau ke luar negeri. 3. Sistem sosial dan budaya yang menjunjung tinggi harkat manusia, kemajemukan etnik, budaya, dan agama, serta mampu menumbuhkan semangat cinta laut. 4. Sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum seluruh wilayah laut Indonesia. Secara internasional, Indonesia ada di posisi strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Laut Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah laut dari negara-negara tetangga kita seperti India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Republik Palau, dan Papua Nugini. Pulau yang banyak. Banyaknya pulau di Indonesia merupakan hal yang membanggakan bagi Indonesia. Pulau-pulau ini dipisahkan oleh laut, dan inilah yang membuat Indonesia menjadi beragam, baik kebudayaan, potensi alam, dan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, tidak semua potensi terdapat di setiap tempat. Potensi-potensi tersebut tersebar di seluruh Nusantara. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling bekerja sama, saling membantu, dan saling melengkapi. Walaupun begitu, banyaknya pulau juga membuat pemerataan pembangunan dan penyebaran logistik menjadi belum maksimal. Politik dan kekuatan militer laut. Negara maritim harus dapat menjaga kekayaan dan potensi alamnya. Maka dari itu, politik dan kekuatan militer, khususnya di laut, harus kuat. Indonesia sudah memiliki hubungan politik dengan negara lain dan kekuatan militer laut yang kuat. Hal ini membuat Indonesia dipandang baik dalam menjaga kelautannya. Perdagangan. Perdagangan merupakan aspek ekonomi yang penting. Perdagangan merupakan salah satu keuntungan Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan lokasi strategis bagi negara yang berdagang melalui jalur laut. Hal ini dikarenakan kapal-kapal asing yang berdagang antar negara akan melewati Indonesia. Walaupun begitu, bila keamanan tidak diperketat, bisa saja barang-barang ilegal dan berbahaya masuk ke Indonesia untuk diperdagangkan. Pariwisata. Negara maritim hendaknya dapat mengelola potensi lautnya dengan baik, dengan membuka tempat pariwisata seperti pantai, wisata, menyelam, dan pulau-pulau, maka akan berdampak baik terhadap masyarakat setempat, seperti terbukanya lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Walaupun begitu, turis lokal maupun asing akan membawa dampak kerusakan lingkungan bila tidak ada pengawasan secara berkala dari masyarakat. Sumber daya laut. Sumber daya laut sangat harus dijaga demi kelestarian laut Indonesia. Laut di Indonesia sangatlah luas dan indah. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia, karena dari sanalah banyak sumber daya laut yang melimpah.
seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, dan hasil perikanan laut lainnya. Indonesia merupakan surga perikanan dunia. Dengan luas wilayah perairan yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia dikenal sebagai produsen utama perikanan tangkap dan budidaya. Bahkan, beberapa komoditas unggulan seperti udang, tuna, rumput laut, dan kepiting menduduki peringkat teratas dunia. Maka dari itu, mari kita cintai laut, mari kita konsumsi ikan, dan mari kita jaga lingkungan laut kita agar potensi alam tetap terjaga. Sebagai negara maritim, banyak warga negara Indonesia yang menyambung hidup dari hasil laut Indonesia karena kekayaan laut Indonesia yang amat melimpah. Ada yang bekerja sebagai penangkap ikan di laut, ada juga yang menerima hasil tangkapan dan menjualnya ke konsumen. Karena kekayaan laut Indonesia ini, kita sebagai warga Indonesia harus bisa menjaga dan dapat memanfaatkan hasil laut Indonesia. Selain itu, kita harus tahu batasan-batasan dalam mengelola potensi tersebut. Kita juga harus melindungi laut Indonesia apabila ada sekelompok orang yang akan merusak kekayaan laut Indonesia. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Klik like, comment, and subscribe.